ya. Dewi Huges menciptakan atau membuat diet kenyang dengan berbasis buah dan sayur dan dikonsumsi tiap 2 jam lagi. Ternyata berat badannya turun dan Dewi Huges mengalami perubahan kesehatan yang luar biasa, menjadi jauh lebih baik daripada ketika dia mengalami obesitas. Nah, ini menarik sekali untuk dibahas. Kali ini saya akan membahas mengenai diet kenyang dari Dewi Huges ya. Ini justru berkebalikan dengan apa yang saya katakan sebelumnya tentang diet buah ya. Dewi Huges menciptakan atau membuat diet kenyang dengan berbasis buah dan sayur dan dikonsumsi tiap 2 jam lagi. Ternyata berat badannya turun dan Dewi Huges mengalami perubahan kesehatan yang luar biasa, menjadi jauh lebih baik daripada ketika dia mengalami obesitas. Nah, ini menarik sekali untuk dibahas karena tidak sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa kalau Anda diet buah, maka harusnya makanlah buah dengan bentuk yang raw atau mentah seperti itu, hanya dikupas saja, benar-benar intak buahnya, ya, bukan di jus ataupun di blender ataupun diproses yang lainnya, ya, itu yang bagus. Kemudian melakukan intermittent fasting, puasa, sedangkan Dewi Huges tidak melakukan puasa tiap 2 jam, mengkonsumsi buah tersebut, ya, baik dalam bentuk jus maupun potongan-potongan kecil. Lalu harus olahraga, jadi harus banyak bergerak sebenarnya. Nah, ini Dewi Huges juga tidak pernah olahraga katanya, cuma tubuhnya memang diberitakan untuk bergerak, ya, dan syarat-syarat itu ternyata tidak terpenuhi di diet kenyang ini. Tapi mengapa bisa menghasilkan suatu penurunan berat badan dan bahkan kesehatannya juga membaik? Utamanya kesehatannya membaik dengan bonus langsing jadinya. Ini menarik untuk dibahas. Karena itu saya mencoba survei atau meneliti dari berbagai sumber, baik media sosial maupun media-media yang lainnya, ataupun beberapa channel YouTube juga membahasnya. Saya coba cermati hal ini karena saya tidak bisa kontak langsung dengan Dewi Huges. Mungkin kalau Mbak Dewi Huges melihat channel ini, bisa komen juga di bawah, kita bisa berdiskusi mengenai kiat-kiatnya, bisa sehat dan langsing dengan diet kenyang tersebut. Sangat menarik memang untuk dibahas. Oke, mungkin bagi Anda yang belum mengikuti diet kenyang Dewi Huges ini, kita bahas sedikit ya. Dewi Huges merasa bahwa dia harus menurunkan berat badan dari berat badan yang cukup wow, 150 kg, dalam waktu kurang lebih setahun bisa turun menjadi 59 kilo, ya, turun sekitar 90 kilo jadinya. Jadi sangat luar biasa, sangat spektakuler lah, ya. Kemudian dia mengatakan bahwa dietnya itu, pola hidupnya terbagi 2 sebenarnya. Jadi yang pertama adalah diet kenyang, kemudian yang kedua adalah melakukan hipnoterapi. Dan dia juga sudah belajar mengenai hipnoterapi. Saya tidak tahu apakah dia juga meminta pertolongan hipnoterapi dengan yang profesional atau melakukan self-hipnosis sendiri, ya. Saya tidak tahu, mungkin sekali lagi Mbak Dewi Huges atau penggemar Mbak Dewi Huges bisa komen di bawah ini ya, untuk memperkaya wawasan kita semuanya, untuk diskusi dan sebagainya. Saya terbuka untuk diskusi ini, ya. Saya sangat senang sekali bila ada masukan. Saya tidak bersikukuh pada teori saya, tetapi begitu banyak informasi yang lain akan memperkaya pengetahuan kita akan kesehatan. Kembali lagi pada diet Dewi Huges ini, diet kenyangnya adalah dengan mencampurkan antara beberapa jenis buah dengan sayuran di blender ataupun dipotong-potong dalam bentuk salad. Kemudian dressingnya pun beliau membuat sendiri, ya. Nah, di jus beliau mengatakan tiap 2 jam mengkonsumsinya karena dia tidak tahan lapar jadinya, tapi justru berat badannya turun. Nah, selain itu dia juga masih mengkonsumsi sumber hewani, dan bahkan dia berpandangan bahwa bukan lemaklah yang membuat gemuk itu, tetapi gula lah yang membuat gemuk. Gula dalam hal ini juga karbohidrat, ya. Tanpa disadari beliau juga melakukan diet rendah karbohidrat karena juga tidak makan nasi, ya. Yang luar biasa, tidak makan nasi yang biasanya dia konsumsi ketika masih obesitas. Kemudian dia juga menjauhi junk food, ya, processed food. Jadi hanya mengkonsumsi yang raw food, bahan mentah sebenarnya, ya, dari buah mentah, sayur mentah, itu yang dikonsumsinya. Dan kemana-mana dia menyediakan bekal untuk itu, tidak mau jajan di luar atau beli di luar, karena kalau beli di luar seringkali yang tersedia adalah processed food, yaitu makanan yang sudah diproses panjang. Contohnya saja junk food, ya, burger, donat, kemudian minumannya juga minuman bersoda yang banyak mengandung gula dan banyak mengandung karbohidrat tinggi, ya, jadinya. Nah, sekali lagi Dewi Huges tetap makan sumber hewani, ya. Terlebih lagi dia juga mengatakan makan kulit ayam yang dihindari banyak orang
karena tinggi lemak. Dan dia berpandangan bahwa bukan lemak yang menyebabkan obesitas, tetapi justru gula yang menyebabkan obesitas. Karena itu dia menghindari gula dan garam. Garam banyak ada di makanan processed food, ya. Nah, dia hindari untuk itu. Tapi yang menarik lagi bahwa dia menggunakan pola diet kenyang ini karena didukung ada proses hipnoterapi. Hipnoterapi inilah yang mengubah mindset dia, perubahan mindset yang sangat fundamental dari makan nasi menjadi tidak suka nasi, ya. Kemudian dari pandangan bahwa lemak adalah yang berbahaya, yang menyebabkan obesitas, ternyata berganti gula. Itu suatu perubahan yang radikal sebenarnya, hanya bisa dilakukan dengan hipnoterapi tadi itu, ataupun dengan kesadaran penuh. Nah, ini problemnya yang menurut saya. Tidak semua orang bisa melakukan hal ini, merubah paradigma itu, mengubah mindset isi otaknya, kalau tidak dihipnosis atau dengan dia sendiri melakukan hipnosis, self-hipnosis jadinya. Nah, Dewi Huges melakukan ini, dan ini saya rasa kunci pentingnya, yaitu ketika bisa mengubah paradigma, mindsetnya, dan akhirnya dia bisa melakukan mind management yang baik sekali. Itu kuncinya dibandingkan dengan makanan. Jadi dia sendiri mengatakan pada salah satu wawancara dengan media massa, mengatakan bahwa it's not just food, ya, it's about mindset, ya. Jadi about mind management, about pikiran kita, pemahaman kita tentang hidup ini, tentang kesehatan. Nah, itu sangat penting sekali jadinya. Mampukah Anda melakukan itu? Karena bila tidak, maka akan berat bagi Anda ketika meniru diet dari Dewi Huges ini. Ya. Satu yang sangat berat sebenarnya, kalau nggak salah saya pernah membuat tayangannya juga, mengapa kita sulit melakukan diet itu, karena selain karena proses pikiran itu atau kebiasaan, juga ada dipengaruhi faktor hormonal. Ya. Ketika kita makan karbohidrat, terutama karbohidrat yang sangat tinggi, processed food, junk food, dan sebagainya, gulanya sangat tinggi, maka gula ini akan memicu insulin keluar, hormon insulin. Nah, hormonal inilah yang menyebabkan kita sulit melakukan diet, karena begitu gula tinggi, maka insulin tidak suka gula ada di dalam darah kita terlalu tinggi. Dia langsung turunkan secara drastis. Ketika relatif turun secara drastis, maka ini akan membuat otak merasa kekurangan. Karena itu butuh makanan, dalam hal ini karbohidrat. Makan lagi, makan lagi, makan lagi. Jadinya dalam bentuk karbohidrat tadi itu. Karena itu orang sulit meninggalkan nasi. Karena pikirannya bahwa nasi itu sumber karbohidrat. Otak sudah terprogram seperti itu. Karena itu butuh nasi, butuh roti, butuh tepung yang bisa meningkatkan gula secara cepat. Nah, ini Dewi Huges bisa merubahnya dengan pikiran bawah sadarnya dirubah. Mindsetnya dirubah. Nah, merubah mindset, merubah pikiran bawah sadar ini tidak mudah karena dipengaruhi hormonal tadi itu juga. Nah, mampukah Anda melakukannya tanpa bantuan orang lain? Saran saya, kalau ingin meniru Dewi Huges, datanglah kepada ahli hipnoterapi untuk merubahnya. Dan tentu saja apakah bisa atau tidak tergantung dari keahlian hipnoterapi dan juga kebutuhannya. Apakah memang bisa diubah atau tidak. Nah, inilah yang sangat penting sekali. Ya. Bahkan salah satu perubahan dalam tubuhnya karena pikiran bawah sadarnya adalah dia mengatakan bahwa tubuhnya bisa memerintahkan agar dia bergerak. Karena itu kemana-mana lebih banyak jalan kaki. Itu adalah pengganti olahraga. Meskipun dalam wawancara apakah dia melakukan olahraga, ternyata tidak rutin melakukan olahraga, ya saya tidak tahu, mungkin juga berolahraga tapi jarang, tetapi dia lebih banyak bergerak secara fisik, ya berjalan kaki kemana-mana salah satunya. Nah, ini yang sangat baik sekali. Ya. Salah satu pilar yang penting di dalam kita sehat adalah selalu moving secara fisik, bergerak secara fisik. Ya. Nah, mind management itu sangat penting sekali dalam kesehatan. Saya menjalankan pola hidup ketofastosis, ada 5 pilar, yaitu yang pertama adalah fasting, intermittent fasting, kedua adalah diet keto atau diet banyak sumber hewaninya dengan rendah karbohidrat, serendah-rendahnya, menghindari makanan pokok, nasi, mie, jagung, dan semua tepung, ya, roti, semua kita hindari. Itu adalah diet keto, ataupun alternatifnya adalah diet paleo, diet karnivor, ya, dan diet sumber hewani yang lainnya. Kemudian melakukan olahraga secara teratur, ya, atau aktif bergerak. Yang keempat adalah tidur secara teratur atau tidur cukup 6-8 jam. Dan yang kelima adalah mind management yang baik, mengatasi stres yang baik. Dan dari 5 pilar ini, ternyata pilar yang terakhir yang saya sebutkan tadi, yaitu mind management atau pengelolaan pikiran yang baik, menduduki sampai 60% dominannya. Jadi 4 yang lain hanya terbagi 40% dengan 4 pilar yang lain, kalau di rata-rata hanya 10%. Jadi mindset, mind management sangat penting sekali. Dewi Huges bisa mengelolanya dengan bantuan
hipnoterapi jadinya. Nah, mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Karena itu bisa dibantu dengan pemahaman mengenai pola diet yang baik. Mengapa Anda gemuk? Ya, apakah karena lemak yang tinggi ataukah karena konsumsi karbohidrat yang tinggi? Coba Anda lihat flashback. Dengan kesadaran-kesadaran itu Anda akan menyadari bahwa Anda harus mengubah pola hidup Anda jadinya, ya, yaitu mengurangi karbohidrat serendah-rendahnya, meskipun Anda bisa makan buah seperti Dewi Huges ini. Tapi yang pertama adalah mindset Anda, mind management Anda. Stres akan menyebabkan Anda sulit untuk melakukan diet dan selalu lapar. Pada tayangan yang lain Anda bisa simak di situ mengapa orang stres cenderung obesitas dan orang obesitas cenderung stres, ya. Jadi sekali lagi mind ini, pikiran ini yang diperankan sangat penting sekali. Dan Dewi Huges berhasil untuk melakukannya. Jadi bukan masalah dietnya, tetapi masalah mind managementnya kalau untuk diet kenyang dari Dewi Huges ini. Jadi itu yang luar biasa. Jadi mungkin sekali lagi fans dari Mbak Dewi Huges bisa komen di sini, dan juga kalau perlu ya saya sangat berharap sekali Mbak Dewi Huges sendiri yang berkomen di sini, ya. Jadinya, nah kesimpulannya adalah dari perubahan paradigma dulu, perubahan mindset, kemudian pengelolaan mind manajemennya, barulah yang lain akan mendukung Anda, ya. Sekali lagi Anda bisa simak, kalau ingin lebih jelas lagi Anda bisa simak bagaimana stres berhubungan dengan obesitas pada tayangan yang lainnya. Sudah saya sebutkan di situ. Kemudian mengenai fruktosa Anda bisa juga simak di sana, ya. Ada playlist saya mengenai fruktosa atau diet buah itu, ya. Meskipun agak berlawanan dengan yang disebutkan sebagai Dewi Huges ini. Tentu saja ada satu hal yang rahasia, yaitu pikiran ini bisa mengendalikan tubuh kita loh, ya. Bahkan ada penyakit yang disebabkan karena gangguan proses berpikir kita yang disebut sebagai psikosomatis. Pikiran kita bisa menyebabkan tubuh kita sehat, pikiran kita bisa menyebabkan tubuh kita sehat, tetapi itu tidak mudah, ya. Meskipun kita katakan mensugesti diri kita sendiri, tapi kalau diri kita menolaknya, maka itu tidak terjadi. Saya tidak ahli di dalam hipnosis, saya mempelajari sedikit-sedikit tentang hipnosis ini, tetapi saya tidak ahlinya, ya. Mungkin yang para ahli bisa menjawabnya, bagaimana pikiran kita bisa mengendalikan fisik kita ini, ya. Sehingga ketika kita makan pun juga ternyata tidak menimbulkan suatu bahaya bagi tubuh kita. Sekali lagi, ini tidak mudah, harus ada perubahan mindset dulu, perubahan diri kita menjadi sehat. Karena itu Dewi Huges menekankan, ini bukan masalah makanan, ini masalah pikiran. It is not about food, ya, but it's about mind, ya, mindset terutama. Nah, ini yang sangat penting sekali. Silakan Anda berubah mindset, berubah pikiran, mind management yang baik, semuanya akan jadi baik. Demikian informasi yang saya sampaikan. Tayangan ini semoga bermanfaat bagi Anda, dan semoga tidak membuat Anda menjadi bingung, ya, tetapi menjadi lebih jelas memilih dan memilah mana yang sesuai dengan pola hidup Anda dan pola diet Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya. Bila ini bermanfaat bagi Anda, silakan bagikan kepada yang lainnya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.